yang Buleleng, episode kemarin kita sudah membahas tentang stroke center, cara penanganan stroke maupun cara pencegahannya. Nah, selain dokter spesialis saraf, stroke center juga memiliki tenaga perawat maupun fisioterapi yang kompeten loh. Oleh karena itu, tenaga perawat maupun fisioterapi akan membagikan tips dalam merawat pasien stroke di rumah. Yuk kita simak dalam Stroke on Spotlight. Derajat keparahan stroke sangat bervariasi. Sebagian pasien masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri. Namun, cukup besar pula jumlah pasien yang mengalami gejala berat seperti kelemahan pada satu bagian tubuh dan terkadang juga ada pasien yang mengalami kelemahan seluruh tubuh serta disertai dengan lupa akan keterbatasan fisiknya. Sehingga pasien butuh bantuan untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah rutin sehari-harinya. Bagi Nyama Buleleng yang memiliki anggota keluarga dengan stroke, saksikan terus videonya ya. Jadi, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan perawatan pasien stroke di rumah? Yang pertama, siapkan lingkungan yang nyaman bagi penderita stroke karena sering berisiko tinggi jatuh, karena di samping itu untuk membantu psikologis pasien akan lebih membaik. Yang kedua, berkonsultasi dengan ahli rehabilitas medik. Keluarga akan diajarkan cara melatih fisik pasien di rumah yang sederhana dan mudah dilakukan sehari-hari. Yang ketiga, rutin melakukan personal hygiene untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Personal hygiene itu diantaranya melakukan pembersihan pada mulut. Yang kedua, bersihkan area vulva hygiene atau vagina atau pada laki-laki pada penis pasien. Yang keempat, konsultasikan pada ahli gizi tentang makanan yang boleh dimakan dan harus dihindari. Sesuaikan jadwal makan dan pemberian obat. Yang kelima, ajak pasien berjemur sambil lakukan latihan fisik sederhana yang telah diajarkan oleh terapis rehab medik agar sendi-sendi pasien tidak kaku sehingga tidak terjadinya kontraktur. Yang keenam, untuk menghindari terjadinya dekubitus atau luka pada permukaan kulit yang disebabkan oleh area tekan dapat dilakukan dengan memiringkan pasien ke kanan atau ke kiri, hindari pemakaian bedak pada area lembab. Yang ketujuh, latih kemampuan otak pasien dengan membantu mengingat nama benda, waktu ataupun hari, serta nama seseorang dan sering-seringlah ajak pasien mengobrol supaya komunikasinya lancar. Yang kedelapan, rutin kontrol tensi dan bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien. Selain masalah fisik, kondisi mental dan psikologis pasien juga perlu diperhatikan. Mengalami stroke dan serangkaian gejala yang menghambatnya untuk jadi mandiri tentunya adalah pukulan yang sangat berat. Jangan biarkan pasien merasa kesepian dan terabaikan. Hal ini dapat memicu terjadinya kondisi depresi dan memperlambat proses pemulihan. Nah, demikian penjelasan dari perawat maupun fisioterapi di Stroke Center RSUD Kabupaten Buleleng. Nah, dengan perawatan yang maksimal di rumah, tentu saja peluang untuk pulih akan semakin besar. Sampai jumpa lagi dalam SOS Stroke on Spotlight.